mengamalkan surat Al-Qasas ayat 77. Carilah negeri akhirat yang telah dianugerahkan kepadamu, tapi jangan lupakan duniamu. Artinya kita suruh mencari harta dunia. Berkaitan itu dengan surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Artinya juga utamakan duniamu. Artinya kita ini harus oke, Gus. Nah, yang saya dengar orang yang kaya belajar ma'rifat ke Guson banyak yang nyonyor katanya, Gus. Banyak yang jadi miskin, bahkan sakit-sakitan. Artinya itu mungkin harus dicuci dulu. Nah, tapi kalau ya orang yang miskinnya apanya yang mau dicuci, Gus? Makanya kami orang yang miskin, yang sakit-sakitan ini, minta dikasih apa namanya, Gus? Ijazah, Gus. Karena Guson juga sering berkata orang Islam itu wajib kaya. Orang Islam itu wajib punya jabatan. Orang Islam itu wajib punya kekuasaan. Nah, untuk itu, Gus, kami mohon dikasih ijazah sing miskin iki, Gus, iso sugih. Nah, sing sakit-sakitan iki, Gus, juga dikai ijazah men iso ngobati awake dhewe. Ya ngobati awake wong juga lah ngono, Gus. Nah, itu permohonan, Gus. Yeah. Nah, sebagai pertanyaan, Quran surat Al-Baqarah ayat 54. Faktulu ampusakum. Bunuhlah dirimu. Nah, cara bunuh diri yang penak itu piye, Gus? Nah, yang kedua, Gus, Quran surat Al-Hijr ayat 6. Mereka berkata, kepadanya yang diturunkan surat apa tadi? Quran surat Al-Hijr ayat 6. Al-Hijr. Mereka berkata, kepadanya yang diturunkan Al-Quran adalah orang gila. Itu maksudnya macam mana, Gus? Orang gila? Iya. Okay. Nah, yang terakhir ini, Gus, usulan. Ada teman-teman yang mungkin dari luar Jawa usul begini, Gus. Kalau bisa BIMTEK-nya disingkat aja, Gus. Disingkat? Diambil inti-intinya gitulah. Jadi kalau yang mau pulang dari keluar Jawa kan nggak kena efek macet mau lebaran, Gus. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan surat Al-Qasas dan surat Al-Baqarah tentang masalah dunia tetap harus kita perhatikan. Wala tansa lan ojo nglalekno sira nasibaka ing bagian ira, rupane bagian minat dunia. Oke, sampean harus paham iki, harus paham nasibaka. Kalau bagian Anda itu 10, jangan minta 20. Ya iki sing garakne nyonyor. Artine ngeten, Pak. Bahasa syariat hak sebagai kita manusia itu memohon dan meminta. Hak kita syariat. Tapi Anda harus tahu bagaimana tata tertib hakikat. Jangan pernah kita itu dikatakan hak, terus di situ hukum yang terjadi nanti kita disebut hukum ngatur Gusti Allah. Jangan. Artinya apa? Kehendak, kekarepan ingin jadi orang kaya dipertanyakan dulu.
Apakah berangkatnya itu dari nafsu dalam diri panjenengan? Kita sakit, minta sembuh. Apakah permintaan itu berangkatnya itu berjalan di atas jalan nafsu atau enggak? Itu harus saya teliti dulu. Ojo kesusu pokoknya soge. Wah, sama dengan orang nikah itu, Pak. Kalau pokoknya nikah, waduh, sampai harus terlebih dulu membersihkan apa kehendak di dalam hati. Jikalau itu masih ada keterlibatan nafsu dalam diri kita, kemauan ego kita. Makanya ayatnya, wala tansa nasibaka, nasibaka bagianmu. Nek bagian jenengan gak mungkin tak rebut isok, mboten mungkin. Allah sudah bagi-bagi sendiri, Pak. Bagiannya si A gak mungkin keliru terhadap si B. Kalau Anda tahu tentang masalah bagian, maka hati Anda itu tidak kemerungsung. Tahu kemerungsung ya? Apa ya? Tersibukkan dengan hal itu. Padahal hukum Allah sudah katakan bagiannya si A nggak mungkin bisa direbut si B, nggak bisa. Begitu juga Allah gak mungkin mengkelirukan bagian A dikelirokno B, gak mungkin. Ini kita akan paham dengan nasibaka. Iku kalau kita betul-betul ngoncei tauhide terus ngelakoni tauhide. Bukan perkaranya saya tidak mau, Pak, maringi amalan ijazah sugih. Cuman pertanyaan ini. Oke, tak gemehno, tapi engko nek umpama kok miturut Gusti Allah kok ya iku malah menjadi masalah atimu nanggone Gusti Allah, muga-muga tambah melarat. Ayo, wani ya sampean. Sik muga-muga ae wis wedi. Iku maksudnya, Pak, jenengan biar mengedepankan akhlak ilahiyah di atas akhlak istimaiyah, mengedepankan hukum-hukum hakikat di atas hukum syarek. Ngoten lho maksud kula. Jane ngono gak ada. Urusan dunia itu kan mlebu dateng apa Asmaul Husna Ar-Rahman, Pak. Sing duwe sugih kan Gusti Allah. Ya ta? Berarti jenengan njaluke nang Gusti Allah. Wis ngenten mawon. Itungan huruf Rahman iku ana 4. Ra, ha, mim, nun. Jatuhi roh ya. Iki di huruf hijaiyah keberapa? Misale ana ke-10 tulisan 10. Habis roh ha jatuh di angka keberapa huruf hijaiyah? Katakanlah 3 misale lo ya. Berarti 10 tambah 3. Mim keberapa? Katakan 10. Terus maneh nun berapa? 10 misale, berarti di total 33. Nah, 33 ini, Pak, jenengan kalekno kalih nomo huruf urip sampean. Bejo misale jenengi bejo berarti loro. Kalekno teng mriku 33 dikali 2 wis ketemu piro? Bon. Dina iku ana 7. Mulai Ahad tutuk Sabtu nanti ke Ahad meneh 7. Artine 33
32 iki contoh mawon ben gampang ya. Ping 3 berarti 99. Bener ah? Aku matematika gak lulus masalahe. Wis 99 kalekno 7. Wis ketemu piro catatan dhewe yaiku wiridna ana nggone petang waktu ngasar maghrib ndukuri jam 12 bengi bakda subuh. Enak toh? Macane apa? Cak Rohman ngoten nah. Gak apa-apa. Wong Jawa kok Pak nggih disuruh ngekeki yak nida angel. Ya Cak Rohman. Rapopo Pak, rapopo. Wis engko nek ditakoni kiai, iku wirid kok ana cak ngono ya apa? Jare sapa? Klason. Ngoten mawon. Wis ta, kula si tanggung jawab. Kon rene tak gitesi ngene ngomongane. Utawa wis ngene aja gak dadi fitnah gegeran. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Wis ngoten mawon. Wis. Cuman akhlak ilahiyahmu toton apa? Dzikir sirul asrar lakokno sehingga Ar-Rahman iku Anda jadikan sebagai tumpaan untuk wusul. Lho penak toh? Dunya ya katut, akhirat katut. Monggo wis lakenono wis iku. Nomor 2, cara untuk mematikan akune diri yang mudah bagaimana? Mulai awal sampai dino iki ngajine wis tak terangno, sik gak mudeng ta. Trapno rasa ning dodo jenengan iku akune Allah kang berperan. Engko lak matek-matek dhewe. Pun. Selanjutnya surat Al-Hijr ayat 6 tentang bahas orang sing edan, orang yang berpendidikan Al-Quran, maksudnya sing beramal Al-Quranul Qadim lho Pak, tauhid iku mungguh wong ahli hijab. Anda disebut orang gila. Kok iso disebut orang gila? Iya, karena hati sampai nyekseni wujudnya Allah, sedangkan mereka menyaksikan wujudnya ngomong iki pulpena tuh tahu wujudnya apa, iki pulpena tuh tahu wujudnya apa, Gusti Allah. Tuh gendeng nampian ya, disebut orang gila. Usul masalah ngajine di patas mawon, diringkes ya kula manut ae terserah mawon. Sing penting terakhir mangan wedhus ngoten mawon. Nggih, mangke tak ringkesi nek pancen jenengan kersa ngono atas pertimbangan panjenengan jamaah yang jauh-jauh rapopo, sing penting semuanya akan mengenah. Nggih, mangke dalu tak ringkesi. Nggih. Pun ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kula tiyang Kudus. Ya menika rombongan iki. Ngapuntene kula badhe tangket masalah nyupeno utawi mimpi iki. Jaman pun dangu antawis gangsal 12 tahun. Kawula miber utawi Isra Mi'raj niku kula ngeten. Lho, aku mau gawe rindi iki. Lah nek engko nek tiba kon dhuwur aduh dak mati ngoten. Lah remku apa kula ngoten iki. Ngapuntene sedaya nggih. Niki bahasa kula saged nangkep nggih. Nggih, kula boten saged bahasa Indonesia. Sareng ngoten kula diparingi ngeten. Lah timku nekno engko Allah engko iso ngerem mandeg engko. Sareng ngoten niku kados rem jelek ngoten.
Sareng kula wonten dawah mboten dawah nggih kados tarapayung ngoten niku terus mandheng majleg ngoten sekeca wonten makam nggih wonten bergat niku ingkang setunggal. Ingkang kaping kalih nggih menika nggih sampun dangu sami mawon. Nggih menika kawula mimpi sumerep bulan. Bulan niku pentit dhuwur. Lah bulan niku notos sak dop 5 watt. Sareng kula toleh, ya Allah niki mangke kula nek ketiban nggih sedo. Pun nek kula sedo nggih panci kula pun ikhlas lahir batin kula tak maos kalimah Allah Allah ngoten iki. Kula merem sareng merem terus teng bumbunan niku grenjel dugi jempolan niku terus kula nglilir. Lho, kok ora mati? Sami to kula ngoten. Lho kok jauh urip ngoten. Tapi nggih ngendikan Ki Ambak niku nggih. Niku ngapuntene. Nah, terus kula sumerep niku YouTube jenengan. Terus kula buktekna wonten ing mriki. Jenengan nggih ngendikan nek nyekel gelas niku Allah. Tapi kok nggih nyatane nggih saestu. Nggih ngapuntene ngoten mawon nggih ngapuntene saderengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa iku lho ngoten. Pertama dan kedua masih berkaitan dengan ru'yah atau mimpi mabur atau Isra Mi'raj dan mimpi ketinggalan bulan. Pun Pak, kuncinya di situ ada rem namanya Allah. Bukan maksud dibaca. Maksudnya Allah itu hati harus yakin semua bisa berjalan dan tidak bisa berjalan, semua bisa kembali atau tidak kembali, itu semata-mata karena Allah. Artinya karena Allah, hati ini sudah tidak ada lagi iman selain daripadanya. Itu maksudnya Allah itu di situ. Bukan yang dimaksud Allah harus dibaca. Ndak. Syariate memang harus dibaca. Tapi hakikate maksudnya kudu diterapno maksudnya Allah iku sapa? Ati sampean harus bertauhid terlebih dulu baru saged nyondongno iman hanya illahu kejaba ya ming jerone humang ya urip iku mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking pandaan Yai, yang beberapa kali saya hanya bisa sowan Yai di Maktab Sumber Tepu. Sudah 4 kali Ramadan ini saya dan jamaah ada beberapa yang ikut yang baru. Pertanyaannya begini ya, ada salah satu jamaah itu goblok-blok putul-tul, ngerti ini hanya menyatukan rasa disatukan sama urip. Bahkan beliaunya juga memanggil saya itu Om. Ini loh Om, aku ki gak roh apa-apa blas. Cuman rasa iki wis nyantol. Lah pertanyaannya beliaunya itu bertanya kepada saya aja nggak bisa jawab. Aku ki bener dah. Rasa iki wis nyantol nanggone urip iki. Lek wis nyantol aku ki gak ono blas niku leres napa mboten. Lah beliaunya juga gitu untuk syiar ke ahlinya dan kepada tetangganya, beliaunya itu nggak bisa baca dan rajin untuk beli kitab. Jadi misalnya ada orang suruh membaca sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ikilah sama dengan sing diusulno wau. Inti diusulno ngajine intine mawon. Lah ngoten ta? Sama. Apakah itu salah? Ndak, betul. Makanya bagi jenengan walaupun sudah selesai beat tetap kula sik ngaji. Tetap kula sik ngaji, lebih-lebih nanti jilid yang keempat itu nanti kita buka kembali. Sampai gak usah khawatir, jadi tetap mriku nanti kita kaji lagi ya. Boten kok ya wis beat terus buyar gak ngaji, tetep ngaji. Sampai kapan mbuh ora ngerti aku. Ngoten, mbuh sampai reyoyo mbuh ya apa wis gak ngerti. Kula manut mawon ambek perintah. Jadi sudah betul Pak. Betul, walaupun dia itu tidak ngerti Arab, tidak ngerti opo lah bahasa dalil-dalil, itu gak penting. Ketika saat rasa wis nyantol menyang urip, itulah intinya sudah benar. Wis kula takok. Jenengan wong desa lebih-lebih sing luwih paham. Petik saat ngenggremin ndok, temperaturnya pinten? Halo. Berapa derajat? Utawi niki lho. Wong sing ahline ngopen-ngopen niki lho. Pinten Pak? Pinten? 58 sampai 60. Oke. Kira-kira gak mateng nah. 4 koma ya. 40 apa? 32. Nah niku sing bagiane. Asline kula ro cuman ngetes sampean mawon. Kalau nanti masalah Pak, nanti pengalaman ngopen niku kematengen ono, terus wonten sing murui, yes kiwa tengene 32, terus kok kudu diulir-ulir ngaten Pak. Kalau posisi normal 3 piro mang? 32 Celcius ya, maka itulah letaknya klike rasa menyang urip. Wis intine kan teng mriku to. Mboten napa-napa pun bener iku. Wis tak ekstremno meneh ya. Iki tetep disangkal. Wis tetep sampean nyangkal. Bagi golongan-golongan yang Allah lewatkan di Majidhubun, walaupun bahasa dohir jenengan awon lho ya, iki munggu Allah bener, munggu Allah lho ya, munggu Allah bener, karena kliknya nyantole rasa menyang urip itu ketemu 30 loro lah ngoten nah. Ya wis, iku laksana tembe baru lah kok muncul namanya urip. Apa? Ya anake ayam. Ya kudu dipraktekno Pak. Sampeyan gawe sing 60 Celcius monggo, 100 monggo. Wong namanya eksperimen ya ta. Mboten napa-napa. Engko ketemune ana endi sing dadi. Sing jelas harus standar. Nek kegeden ya mateng, nek kecilian ya bungker lho ngoten. Makanya filosofi ayam itu mengapa menjauhkan diri dari makanan dia? Poso. Ya poso gak makan, ya poso gak gembul ambek pitik jago. Wis sampean ya ngono kok. Mek wayah kholwat ojo kakean lagi amen ya. Walaupun itu gak dilarang, wis kepingin ya dilakoni. Pokoknya ojo akeh-akeh lho ngoten ya. Terus titik ditutul tok bar wis ngoten mawon. Kae tombone kudu arep. Wis. Pun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi
boten salah. Krana miturut hukum akhlak ilahiyah dikatakan tauhid iku benar ketika saat prakteke kholwat jatuhnya rasa hanya pada urip mekaten. Masih wonten monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ngenalaken Gus Mukson. Kula niki saking Bandung. Gus Mukson. Sembawarang ben gampang bel ngoten mawon. Kula saking Bandung nek perjalanan darat saka kidul niku bisa sehari semalam. Nggih. Tapi nek lewat lor wonten tol saged setengah dinten. Kula mriki dugi mriki niku 3 bersaudara. Kula mriki kepengin curhat. Nggih. Kalih Gus Mukson ini. Ya. Oh, Gus Lakson. Nggih. Bener pun, bener Pak. Golek sing gampang mawon. Nggih. Nggih. Tapi sebelumnya saya minta maaf karena saya masih junior. Nggih. Sebabnya kula ngertos Gus Mukson niki nembe seminggu. Nggih. Kula diajak teng kamase kula. Nika wonten Kyai saking Mojokerto niku wonten Kyai Langit terus. Jadi Kyai sing saged nembus Sidratul Muntaha fa inal jannata hiyal ma'wa. Terus kula kepengin curhat. Kula sebenarnya teng Bandung niku gadah hanca napa tugas kawan masjid niku teraweh dados imam sareng kultum, tapi kula tinggal Gus Mukson. Kula tinggal, kula kepengin ketemu kali Mukson. Kyai Langit terusipun. Dados kula tinggal tugas menika. Kula titipaken teng Marbot. Marbot iku napa, Pak? Marbot niku tiang sing kerjane bersih masjid. Oh. Nggih ngajar ngaji, nggih saged adzan, saged ngimam. Kula serahaken. Nggih. Nggih. Terus kula niki maaf sederenge mbok konten rasa aku-akuan. Kula mriki kepengin melepas akuan. Kula mriki senes apa-apa dan bukan siapa-siapa maksudnya gitu. Bukan siapa-siapa. Jadi saya ingin melepas, artinya ingin melepas keaku-akuan di sini. Seperti yang sering disampaikan. Jadi yang ingin saya tanyakan bahwa nafsu basariah itu nafsu yang ubudunnya. Nafsu yang ubudunnya. Jadi kalau nafsu ubudunnya itu perasaan saya harus banyak meninggalkan kenikmatan dunia. Tapi yang saya tanyakan, Gus, gimana saya punya istri cantik, apa harus tidak usah digauli atau gimana? Saya punya istri cantik-cantik gitu. Nggih. Nanti kalau menghilangkan kenikmatan dunia bagaimana? Itu yang saya tanyakan. Pertama. Yang kedua, berdasarkan ayat Al-Qur'an surat Ar-Rahman, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka akan diberi 2 buah sorga.
Itu kata Allah dalam Al-Quran. Yang ingin saya tanyakan, dua sorga. Oke. Jadi sorga itu ada dua. Ada yang berpendapat katanya satu sorga dunia, satu sorga akhirat. Ada yang berpendapat demikian. Yang kedua, satu sorga untuk jin, satu sorga untuk manusia. Niku sing kula ajeng takokaken sareng kalih Gus Muhson lali meneh ya. Muhson klakson nggih. Klakson nggih. Dados sing bener niku surganipun kepripun niku? Nggih jin napa nggih manusia? Nggih. Iku sing kaping 3 terakhir nih. Teng surat Al-Mulk ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Barang siapa yang takut kepada Allah, innal ladzina yakhshawna rabbahum, siapa yang takut kepada Allah, bil ghaibi, barang siapa yang takut kepada yang gaib, lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bil ghaibi, Allah kan nek teng riki sabdone gaib, tapi teng sifat Allah wujud kidam bako. Sing kula yang saya mau tanyakan, kepripun koneksine nyambunge kali bil ghaibi kali wujud kidam bako niku dados empun tiga nggih. Nggih. Ki sederengipun sesampunipun kula nyun maaf. Nggih. Ngapunten. Kula ikut teng Sunda, bojone kula niku tiyang Sunda. Pak Gus. Berarti tadi istri yang cantik-cantik, berarti istri 2 dong. Lebih. Oh, lebih. Luar biasa. Jadi satu rumah apa beda rumah? Oh, beda rumah. Beda rumah. Nggih. Wah, kurang. Kula kuwatir niku nafsu basariah iku kudu disisihke. Iya, Teng betul. wa huwal ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Nggih. Dados kula protes. Gus. Nafsu basariah harus disingkirkan. Dados nek istilah bahasa Sunda wonten kata-kata mutiara ngaten. Ketupat enake ku sayur santen. Nek kula wonten kelepatipun inggih nyuwun ngapunten. Nggih. Jadi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu saya mohon maaf ya, barangkali bahasanya saya apa? Oh, beledak-beleduk. Nggih. Kula aslinya saking Cilacap. Ngumbara tahun 80, Gus. Nggih. Terus kula domisili teng Bandung. Nggih. Semanten pertanyaanipun kula nggih bilih alak wonten kelepatanipun nggih nyuwun ngapunten. Aqulu qouli hada wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka maksud dan tujuan panjenengan untuk mengusir sifat basariah dalam hati, apakah saya punya beberapa istri yang cantik-cantik tidak aku gauli? Nah, ngeten. Itu kan pertanyaan. Ngeten, Pak. Ketika jenengan kalih kula niki estu lumampah menjalankan melaksanakan tugas wajahidu fi sabilihi au tazkiyatan nafsi au bebersih diri, kon jargon kita kan
menghilangkan keakuan. Tolong sampean catet 2 perkara. Apa? 2 perkara niki kula iling-iling saking abah dulu gitu. Apa? Birriyadoti wal azkar. Prihatino urusan jasmani. Berarti apa? Termasuk gauli tadi, ojo kerep-kerep. Bila perlu jangan dulu, jangan. Tapi ya omong ke istri-istri. Mboten kula salahno, garwa sampean lebih dari 2 kata salah. Ayate sebabnya ono. Nabi Sulaiman itu 100, Pak. Nabi Sulaiman. Bon, harus ngerti maksudnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaz. Lah, azwaz iku jamak, artine mohon maaf dalam hal ayat ini boleh wong lanang wayuh. Bu, mpun ngamuk sik nggih. Orang laki-laki boleh nikah lebih dari 1, boleh. Ini nek miturut Quran dalam ayat lain iku 4. Fangkihu ma tobalakum minan nisa wa thulatha wa ruba Fangkihu ma tobalakum minan nisa imasna. Pertama 2. Pertama sama enggak? Pertama 1 Niki ayatnya masna. Pertama adalah 2, wasulasa 3, waruba sekawan 4. Tapi ojo mandek ning kono. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jikalau kau tidak bisa berbuat adil, fawahidah, tunggalai. Iki maksudnya yo nopo? Ngeten, Pak. Iki nek tak lebokno Al-Qur'anul Qadim ini. Bukan yang dimaksud wanita-wanita itu sebagai garwa atau istri, bukan. Apa yang kau cintai selain Allah banyak toh dunia. Jikalau kau tidak bisa berbuat adil, tunggal ae, sitok ae. Tunggal iku maksudnya ya Gusti Allah tok ae. Iki gak iso berbuat adil bagaimana? Anda tidak bisa menyaksikan di dalam setiap istri ki bukan wong wedok maksudnya lho nggih, cara makrifate. Setiap apapun aktivitas dunia yang dihadapkan kita, kalau hati kita tidak mengesahkan Allah di situ, tunggal ae. Artinya apa? Sito ae. Artinya apa? Sitok ae, 1 aja. Wis kamu jangan ngereken urusan kemewahan dunia, tinggalan semua urusan dunia makhluk. Wis kono dheweke ngalas. Jangan kau interaksikan jasmaniahmu terhadap dunia-dunia ini. Kalau ini mempengaruhi ruhaniahmu. Kalau enggak mempengaruhi rohaniamu berarti kau bisa adil. Kalau mempengaruhi rohaniamu berarti gak adil, itu maksudnya. Saya tidak mentafsirkan ayat ini dari sisi muhakamah loh Pak ya, syariat ndak. Kalau saya katakan syariat, yo istri wong wedok ngono kuwi. Artine apa? Artinya jenengan adil. Yang namanya cinta, yo jangan berat sebelah. Sitoke sodok ayu, digandeng ngalor ngidul. Situke rodok pesek, bah kon kata jak buwuh, sini ae. Lah, bab masalah adil itu Pak, mohon maaf intine nek cara syariat tidak membedakan di antara 4.
Misale si A butuh piro saiki? Kula sak yuta, ya sak yuta. Si B 500, ya 500. Butuhe sak monten. Gak padha sak jutane enggak. Wis. Iki nasihat mawon. Sampai nek kepingin iso merumuskan adil itu secara syariat, mohon maaf ya, biar betul-betul mendekat adil tenan secara syariat, dadekno sak omah. Cuman kamari dhewe maem ya dadi siji, wedake ya dadi siji, kabeh dadi siji. Wis nek ana kono gak ana hasud. Nek sampean bedakno omahe, sampean gilir kono, misale situke ngene, engko ndang-ndang kono wedake luwih apik mereke. Ha. Lho, cemburu sosial itu mesti ada, Pak. Nek sampean dadekno sak omah padha ruwe kabeh, daharane makanannya juga sama. Iku untuk mendekati aman. Keduanya jenengan gak nemen sorone. Cara ngilir kari tok 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 buka, tok 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 buka pun. Niki cara syariat, Pak. Nek cara hakikate maksude jenengan iki Gusti Allah. Ngoten lho niki. Walaupun ayate iku mang diperbolehkan kita itu nikah sampai 4, sing maksud tujuannya adalah litas kunu, supaya atimu tentrem. Ati tentrem iki nek gak gegeran, telu gegeran ya gak tentrem. Apa? Makane litas kunu ilaiha, domire iku mau muannas walaupun isimnya itu jamak rapopo. Artine apa? Nek telu gawe gegeran situ ae. Ngoten lho, paham nggih? Nek cara makrifate, nek kuwi iku ning donya macem-maceme pernak-pernike dunya iku kok mempengaruhi atimu, ya wis tinggalen ae sitok ae. Artine jenengan baik jasmani maupun rohani mung gembul Gusti Allah, dan ini enggak apa-apa dilakukan, sehingga resiko yang seperti ini mesti diwadani wong, dilokno, dicaci wong. Tapi kira-kira jenengan terpengaruh enggak dengan cacian? Nek sampean gak terpengaruh, mboten masalah. Nek terpengaruh, pindhao nanggone alas kono. Gembulo tarsan. Loh wis sampean gak bakal dirasani monyet, dirasani segawon, enggak wis. Kayak tarsan lho, Pak. Pun itu satu. Nomor 2 terkait surat Ar-Rahman, masalah takwa yang membicarakan 2 surga. Saya bicara makrifate adalah yo tatkalane kuwi ning donya iku atimu tentrem iku ana ndi nggone. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Kau isoe atimu tentrem ketemu surga ning dunya, ya tatkala hatimu selalu berzikir kepada Allah. Lah setelah mati jenengan ketemu surga akhirate. Nggih niki 2 surga. Maksud makrifati di situ. Nomor 3 berkenaan dengan surat Al-Mulk ayat 45 tetap masalah takwa. Niki membahas masalah ghaib, tentang masalah ghaib, korelasinya bagaimana antara ghaib dengan sifat wujude bakoke Allah. Ngeten, Pak. Di dalam tafsir muhakamah tentang ghaib niku ngalam sing dikuasai Gusti Allah, sarengat. Padahal Gusti Allah iku hakul mubin, wujud nyatane. Bisane niki clear.
Anda tidak boleh membedakan adanya alam gaib dan alam kasar. Ilang ono alam loro iku. Isoke ilang sampai nyawang akad, sehingga sudah tidak terpengaruh dengan Allah gaib. Niki lho Pak sing dimaksud surat juga ada Al-Hadid, biasa saya katakan wujude Gusti Allah iku ya zahir ya batin. Wujude Allah batin ya ki sing sampean nyono kosong iki. Wujud Allah zahir ya nurullah niki kabeh. Iki hanya sah hukum ini bagi mereka yang sudah ke makom jam'i, yaitu makom makrifat Allah batin, makrifat Allah zahir. Ngoten nggih. Ibu ada? Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Malang, nami kula Umi Maisarah. Ingkang badhe kula tangletaken niki kepanggih dulur piyambak Gus. Dulur papat niki sami ndugi. Terus akhirnya dulur papat niki ilangkan setunggal, kantun setunggal. Mantu setunggal niku kok terus akhirnya kepanggih kekosongan. Kepanggih Kertosono. Nggih kosong, Oh, kosong. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasa dipanggil. Waktu dipanggil itu, ya saya hadir di panggilan itu, tapi kok tidak ada apa-apa. Sampai 5 kali. Niku napa Gus? Kula nyuwun penjelasannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geni gandengane angin, banyu gandengane lemah. Nafsiyah amarah lawamah mutmainnah. Bahasane dulur sing disebut iku sifat. Sifat sing sifat itu selalu menyertai kita. Yang sifat itu muncul ingsun opo terserah. Kalau ingsun basaria berarti macam-macam jumlahi. Papat kalau wau. Niki nggih karaktere ya beda-beda. Ini kalau muncul ingsun makhluk berarti ego. Tapi jikalau muncul ingsun Allah, iki duduke sifat mung ana ketunggalan yaiku basirah. Walaupun koyoke papat ning tunggal, isoke menuju ke tunggal, maka satu persatu nama itu harus fana utawa buyar atau hilang, dihilangkan. Kok ketemu kekosongan iku maksude ahad Bu, maksude ahad yaiku sing disebut urip kang sejati, yaiku sejatine Allah. Sing disebut Allah ya kuwi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iku mang jawabane aku iki lebih dekat dari urat nadimu. Pun satu. Nomor 2 panggilan. Semua apa yang jenengan alami iki, sebelum jenengan alami mesti sadurunge ada panggilan. Panggilan itu adalah seruan. Jenengan dahar panggilane luwe. Jenengan tidur panggilane ngantuk, wis macem-macem. Maksudnya ning kene adalah jenengan harus mendengarkan itu bukan panggilannya siapa-siapa kecuali panggilan Allah. Otomatis jenengan harus membiasakan diri, bisanya langsung membiasakan diri jenengan berzikir rasa. Baru disitulah Anda akan dikatakan telah memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik.
baik, berarti hakikate panggilan haji mekaten. Nggih, Ibuke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan Gus yang mau saya sampaikan selama saya di sini 1 minggu. Saya datang ke sini hari Senin, terus Senin malam itu saya di masjid itu melihat makam Gus. Tapi di dalam makam itu ada jenengan. Terus saya itu tafakuri, dulu Gusnya bilang kalau alam barzah itu atau makam itu adalah hijab atau dinding. Apa ya yang menjadi saya kok Gusnya ada di situ? Ya Allah, jangan jadikan Guson sebagai hijab saya, tapi jadikan pendekat saya dengan jenengan. Terus semuanya atas kehendak jenengan, saya kesini juga atas kehendak jenengan. Dan yang membimbing saya juga jenengan. Saya kembali ke niat lagi Gus, karena awal saya datang dari Jombang waktu itu niat saya kan bertemu dengan Allah melalui jenengan. Mungkin dari situ saya ditegur di masjid supaya saya melepas, tidak mengakui yang jenengan yang menjalankan saya. Nopo leres yang saya tafakuri niku cara saya, itu yang pertama Gus. Terus yang kedua, saya itu bermimpi waktu itu saya itu nangis tersungkur. Habis itu Gusnya itu datang membangunkan saya, memberdirikan saya. Wis gak usah nangis, nang tangiyo gantiyo kelambi sing anyar sing biru. Maksudnya pripun? Terus yang ketiga Gus, yang ketiga, apakah kalau kita itu menyampaikan ilmu tauhid itu harus likok dulu Gus? Karena ngapunten sebelumnya kula nggih nyuwun ridhonipun, karena di rumah kan ada yang bimbel itu sekitar 20 anak. Jadi setiap Sabtu itu saya mengulas tentang buku jilid 1 itu yang syahadat selama 6 bulan ini sampai rukun Islam itu Gus. Saya ulang-ulang terus sampai anak-anak alhamdulillah agak paham. Niku. Terus kula nggih nyuwun pangestune Gus selama di sini saya sehat. Biasanya saya berdiri nggak bisa Gus. Kula nyuwun pangestune, nyuwun ridhane jika Allah menghendaki saya nanti setelah baiat saya bisa berkhulwat di sini. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal-awal sudah saya katakan tentang masalah niat. Jangan pernah makhluk itu menjadi penghalang hati Anda terhadap Allah. Bisanya tidak menjadi penghalang, sistemnya sudah kami sampaikan. Jadi memang makom itu untuk menentukan tempat kita di mana. Makom itu adalah tempat. Berarti Allah menduduhkan, memberitahukan tentang keadaan makom ruh kita itu di mana. Supaya apa? Supaya jenengan itu tidak bisa dipengaruhi oleh makhluk. Ada di situ Bu, maksudnya yang pertama. Kedua, tentang masalah ganti baju. Bukan ganti garwa lo ya. Memang hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bahasa syariat baju iku takwilane garwa. Nek bajumu lunset ganti yo. Nek bajumu bedah-bedah ganti yo. Syariat yo kongkon ganti garwa. Enak men ganti-ganti ngono ya apa. Ngeten lho dulur. Berbicara tentang Al-Qur'anul Qadimnya adalah klambine roh. Apa klambine roh? Rasa iman. Yang iman tadi jenengan iman terhadap makhluk,
rasa sing muncul rasane makhluk diganti rasane Gusti Allah. Niku maksudnya baju, Bu. Ngoten. Memang ada Pak kitab Takwilur Ru'yah, iki cekelane sapa jenenge Nabi Yusuf. Gak nek tak jelasno utawa tak jekno moh ngarakno sampean iki tadi dukun ae mulih kok. Nggih, wonten kitab Takbirur Ru'yah atau Takwilur Ru'yah wonten. Tak cuplikno mawon didik. Mengapa Nabi Yusuf dulu itu ketika saat di penjara menakwili daripada beberapa ngimpeni orang, bahkan sampai impeni rojo tentang peceklik niku. Ono sapi pitu mangan sapi pitu, sapi pitu mangan sapi pitu, ya apa sih rek? Bingung niki. Ngeten Pak. Udah gak usah sampai kali kula niki tahu tentang takwilnya, cukup fokuso kholwat untuk masuk di musahadah. Wis ta, di situ nanti akan tahu sendiri sampai semuanya digelar. Jangan khawatir semuanya. Sing penting masalahin jenengan iki bisa nerobos alam sing nutupin jenengan menuju alam sing terang. Itu aja kita fokuskan. Bon. Yang ketiga tentang syiar tauhid, apakah kita tidak boleh menyampaikan tentang tauhid bila mana kita belum liqo datang Allah. Bon, sadurunge tak jawab, kula bagi sik liqo niku. Liqo niku makrifat niku ada kalanya makrifat ilmu. Wis nek makrifat ilmu jenengan bentuke paham, berarti wis iki tetanda nur tauhid sudah Allah berikan. Langkah selanjutnya adalah mendatangkan nur makrifat. Bukan Mbak Nur lho ya. Engko ndang sampean ngomongi Mbak Nur. Melayune wong wedok iki kok. Utawa Cak Nur. Lah nur makrifat itu bisa Anda peroleh hanya satu cara, mengembangkan nur tauhid itu berupa kholwat. Lah di sini nanti pertanyaannya, pernahkah Anda walaupun hanya satu kejap keakuan diri itu tidak ada makhluk menjadi keakuan diri Allah? Kalau di sini pernah walaupun hanya sekejap, maka itu sudah disebut liqo dateng Gusti Allah. Yang tidak diperbolehkan itu adalah belas walaupun sekejap, belas orang nate ngraosake liqo niku sing enggak boleh. Karena apa? Sebab ketika saat ilmu yang disampaikan antara orang yang hanya lo ya menyalanya itu nur tauhid aja, nur makrifat belum, ini nanti masih ada kepentingan nafsu. Tapi kalau sampean ini hati sudah merasakan nur makrifat walaupun itu hanya sekejap, maka ketika saat jenengan iki menyampaikan sumbere iku wis enggak ada kepentingan hawa nafsu, karena jenengan sudah tahu. Ngoten to. Nggih. Tasik wonten Ibu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bukaroma dari Bobo Menganti. Saya mau menanyakan Gus, saya kan orang yang kurang mengerti agama dan kepingin anak saya agar tidak seperti saya. Saya berniat memondokkan anak saya mulai dari anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini semua sudah saya pondokkan Gus, tapi
tidak ada yang kerasan dan ucal-ucul aja mawon. Gus, pertanyaan saya, apakah niat saya yang salah? Demikian pertanyaan yang saya, Gus, mohon pencerahan, matur nuwun. Ini kan rencana mau mondokkan anak yang ke-6, Gus. Ya. Terus yang kedua, pertanyaan saya, ini kan dulu pernah saya ya Gus ya, dikasih ayah saya ini sebuah wiritan ya. Ayah saya itu biasanya kan menyembuhkan orang gitu Gus ya, kayak dikasih amalan gitu. Apakah itu termasuk musyrik? Yang saya tanyakan. Yang ketiga, ada juga gini Gus, seumpama ada orang gitu Gus ya, membuat hati saya sakit gitu Gus ya. Terus dalam hati saya itu ada rasa mangkel. Saya nggak berucap apa-apa, seumpama dalam hati aja, kayak berkata jelek gitu loh sama orang itu, tapi tidak dengan kata-kata, cuma dalam hati. Tapi itu menjadi kenyataan. Yang saya ucapkan itu dalam hati itu menjadi kenyataan. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi kejadian yang jelek itu? Sudah, gitu aja Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah niat saya mondokkan anak itu salah? Saya kembalikan kepada hati jenengan. Apakah hati sampean itu ada niatan supaya anak itu ben menguasai ilmu agama, ilmu-ilmu selain daripada ilmu tauhid? Jikalau iya, secara hukum hakikat salah. Apakah kesalahan ini ada hubungannya dengan anak saya nggak kerasan? Iki nek diurai-urai Pak, nek jawab kita itu diruntut mulai mbugi syariat bulet tae ngeten mawon, ben gak salah kabeh iku ya krana Gusti ngoten mawon Bu. Bahasa hablum minan nas, Anda sebagai orang tua sudah berupaya untuk menjadikan anak ini betul-betul menjadi anak yang bertakwa. Cuman berhubung sekarang sudah mengerti tentang aturan hukum hakikat, berarti janganlah berhenti Anda untuk memondokkan anak sampai pada tingkatan ilmu yang dimaksud Kanjeng Nabi, utlubul ilma, tauhid. Dengan cara apapun monggo, mencari ilmu itu lewat YouTube bisa. Sing penting di situ alurnya itu sesuai dengan maksud dan tujuan di dalam Al-Qur'an. Apa? Tidak akan menyembah kecuali hanya yang tunggal. Pun 1, 2. Masalah apa yang diijazahkan diberikan orang tua saya terhadap saya terkait masalah dukun mendukun atau tolong menolong. Apakah itu nanti madha huwa al musyriku? Apakah itu termasuk syirik? Jawabannya tidak, bila mana duduknya hati sampai di tajalli. Terakhir, masalah apa akibat dari ilmu yang kulakukan, terus ada seseorang yang menyakiti terus berucap jelek, terus jadi jelek, bagaimana caranya biar enggak jelek? Pertama, tolong ati sampean duduk nonggone tajalli. Jangan merasa Anda yang berbicara, jangan Anda yang merasa punya unek-unek, jangan. Yang kedua, ojo gampang mengatakan perkara yang jelek, sebab mohon maaf,
di dalam ilmu kasaf itu ada ilmu yang disebut sabdo larangan. Artinya jangan pernah berbicara perkara yang jelek, artinya jangan sampai kita itu melakukan ucapan yang sifatnya jelek terhadap orang lain. Lah, ini bisa dilakukan jikalau hati jenengan estu melihatnya semua perkara itu Allahnya, sehingga nggak ada hati jenengan rasa mangkel, rasa sakit hati, enggak. Dan inilah Pak, cara salah satu niru sifatnya Kanjeng Nabi, apa? Tidak akan menyakiti orang terhadap orang yang menyakiti kita. Loh, itu yes, jenengan sekarang tinggal gini aja, ya sudah, tauhidnya sudah melebu, saiki tinggal sibuk untuk ngamalkan aja. Mekaten Bapak Ibu, Al-Fatihah.